Hai adik-adik, hari ini kakak mau nanya nih, pernah nggak kalian disuruh orang tua, "Nak, kalau di depan orang tunjukkan akhlak yang baik ya?" Atau guru kalian bilang pernah berkata, "Ayo tunjukkan akhlak kalian di depan orang itu." Tapi sebenarnya apa sih itu akhlak? Apakah akhlak itu cuman berkata sopan? Atau membantu orang tua? Atau sekedar hanya ibadah? Masih banyak yang bingung ya? Nah, kali ini kita akan mempelajari komponen akhlak, yaitu bagian-bagian akhlak penting dari akhlak yang harus diketahui oleh setiap muslim. Penasaran kan? Simak baik-baik. Assalamualaikum adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi terpenting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu apa? Yaitu komponen akhlak. Kenapa penting? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu artinya akhlak adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Nah, pada video kali ini, kakak akan mempelajari tentang pengertian akhlak, komponen-komponen akhlak, sikap-sikap yang harus dibiasakan, terus ada contoh penerapan akhlak di era modern ini. Hingga bagaimana akhlak menjadi hidup kita lebih bermakna. Siap belajar? Yuk, kita mulai. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluk, yang berarti sifat, perangai, atau kebiasaan. Secara sederhana, akhlak adalah perilaku baik yang muncul dari hati dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Artinya, bukan karena paksaan, bukan hanya ucapan, tapi sudah melekat dalam diri seseorang. Contohnya, jujur tanpa disuruh, sopan meskipun sedang marah, membantu orang karena hati yang tulus, menahan amarah karena Allah. Akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, diri sendiri, orang tua, guru, sesama manusia, terus serta lingkungan. Setelah ini, kita bahas satu persatu ya. Akhlak pada Allah adalah komponen paling utama. Bagaimana caranya? Yang pertama, taat beribadah. Yaitu bagaimana? Sholat tepat waktu. Kita harus sholat tepat waktu pada jam-jam tertentu. Seperti subuh, yaitu di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur, terus ada asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, dan isya di waktu isya. Boleh juga kita menambahkan dengan yang namanya sunnah-sunnah, sholat sunnah, seperti itu. Terus ada puasa. Nah, adik-adik, di sini puasa itu berbagai macam jenis puasa banyak. Ada yang puasa wajib, yaitu puasa ketika di bulan Ramadan, puasa sunnah ada di Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Terus ada pula membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, untuk membuat amal baik kita bertambah. Terus yang kedua itu ada rasa bersyukur. Apa sih rasa bersyukur itu? Yaitu tidak mengeluh, tetapi menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Terus yang ketiga itu ada tawakal, berusaha lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada takut dan cinta kepada Allah, yaitu pertama takut berbuat dosa, cinta melakukan yang namanya kebaikan. Yang kelima, yaitu ada tidak menyekutukan Allah atau yang disebut dengan tidak syirik. Akhlak kepada Allah menjadikan hati kita tenang dan hidup kita terarah. Kalau akhlak kepada diri sendiri, bagaimana? Ternyata Islam juga mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri. Contohnya itu satu, menjaga kebersihan. Kalian sudah belum menjaga kebersihan? Terus yang kedua itu menjaga kesehatan. Kalian apakah udah sehat? Apa sedang sakit? Semoga sehat terus ya. Terus yang ketiga itu tidak berlebihan dalam makan. Nah, kalau misalkan tidak berlebihan dalam makan, itu kita akan
menyisakan sebanyak makanan gitu ya, yang dimana itu mubazir, itu tidak boleh dalam Islam. Yang keempat itu kita harus percaya diri atau bisa disebut pede deh. Yang kelima, menjaga kehormatan diri, tidak melakukan hal yang buruk. Yang keenam itu ada belajar dan menambah ilmu. Nah, kita itu harus belajar dan menambah ilmu kita supaya kita makin pintar dan makin cerdas. Yang ketujuh itu ada mengembangkan bakat. Kenapa penting? Karena diri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu. Tanpa guru, kita tidak bisa membaca, menulis, menggambar dan lain sebagainya. Terus ada bentuk akhlak kepada guru. Pertama itu mendengar penjelasannya. Kita harus mendengarkan penjelasannya. Ya, ketika guru sedang berbicara, berpresentasi, kita harus mendengarkannya secara baik-baik karena itu adalah ilmu. Terus yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Tidak baik kita memotong pembicaraan seorang guru yang sedang bicara. Terus ada mengikuti aturan kelas. Kita harus mengikuti aturan-aturan kelas. Terus nurut dengan guru-guru yang ada di kelas, atau ya para akur dengan teman-teman yang lain. Itu kita harus mengikuti aturan kelas. Yang keempat yaitu tidak menjelek-jelekan guru, karena itu tidak baik. Yang kelima, mengucapkan salam. Yang keenam, meminta maaf jika salah. Dan yang ketujuh yaitu mendoakan guru supaya guru itu sehat walafiat. Akhlak kepada guru membuat ilmu menjadi berkah. Islam mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang baik kepada semua manusia, bukan hanya ke orang yang terdekat saja. Contohnya, kita bersikap jujur, menepati janji, tidak sombong, saling menghargai, membantu teman yang kesulitan, tidak suka mengganggu orang lain, menghormati perbedaan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia paling ramah, paling sabar, dan paling penyayang. Itu akhlak yang harus kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Lingkungan juga harus dijaga ya, karena Allah menciptakan sebagai amanah. Contoh akhlak kepada lingkungan: tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, membersihkan kelas, menghemat air, tidak merusak alam. Contohnya kayak yang di Aceh sekarang ya, banyak pengundulan hutan yang menyebabkan banjir bandang di daerah Sumatera. Di zaman modern, akhlak harus tetap diterapkan. Mengapa? Karena ya seiring berjalannya waktu, saya lihat akhlak itu menjadi sangat tidak berarti ya, tidak ada makna dan hilang begitu saja. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Contoh akhlak di era modern ini yaitu menggunakan media sosial dengan sopan, dengan bijak, tidak ada pembelian di internet dan lain sebagainya. Terus menghargai privasi teman. Ada juga tidak membuli di dunia nyata atau di dunia maya juga. Tidak boleh menggunakan HP untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Terus mengatur waktu agar tidak kecanduan main game, Free Fire, Mobile Legends dan lain-lain. Mengucapkan salam di grup kelas, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum teman-teman. Terus menjaga adab ketika kita belajar online. Akhlak itu kekal, hanya cara penerapannya yang menyampaikan zaman atau menyesuaikan zaman. Dari pembelajaran hari ini, kita mengetahui nih bahwa akhlak terdiri dari bagian komponen-komponen penting, yaitu pertama ada akhlak kepada Allah, Terus tadi itu ada akhlak kepada diri sendiri. Terus itu ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada lingkungan. Jika kita tidak mengamalkannya, itu kita ya kurang deh rasanya. Terus jika kita mengamalkannya bagaimana? Nah, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mulia, dicintai oleh Allah, dan disayang dan disukai banyak orang. Mungkin terima kasih telah mengikuti pembelajaran kakak kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kakak yang salah atau kurang enak didengar dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.